Oke, di sini ada welcome greeting dan di baliknya ada bagian penting, yaitu instruksi yang menyampaikan bagian-bagian atau part dari kursi ini yang nantinya akan membantu kita untuk merangkai bagian-bagian dari kursi ini. Dan kerennya, jika kita tidak mempunyai cukup peralatan atau tools, di sini sudah tersedia lengkap peralatan yang dibutuhkan untuk merangkai kursi ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, semuanya sudah tersedia di dalam packaging dari kemasan kursi Razer Iskur ini. Ini adalah kaki-kaki dari kursi. Nah, untuk merangkai kursi ini, teman-teman tidak perlu khawatir, karena di sini sudah tersedia panduan yang akan memandu kita untuk mengatur atau merakit kursi ini. Jadi mulai dari part A, B, C, dan sebagainya macam, gitu ya. Mulai dari sandaran, kemudian dari dudukan kursinya, kaki-kakinya, kemudian bantalannya. Dan ini adalah kotak dari aksesoris peralatan-peralatan untuk merangkai bagian-bagian dari kursi Razer Iskur ini. Ergonomic Lumbar Support System. Tara, stiker Iskur Razer ya. Kemudian di sini ada toolsetnya, mulai dari kunci dan juga murbautnya ya. Kemudian di sini ada buku panduan. Ya, di sini lebih lengkap. Ini adalah pelindung bagian tangan atau armrest. Ya, di sini ada tandanya R, maka ini adalah right atau tangan kanan. Kemudian yang satunya ada tandanya L, jadi ini adalah untuk tangan kiri. Nah, dan ini adalah bagian-bagian lengkapnya. Nah, ini adalah roda. Ada 1, 2, 3, 4 roda. Wow. Ini adalah porosnya dari pengaturan untuk adjustment. Nah, sekarang kita akan bereskan dulu kardus-kardusnya dan nanti kita akan lanjutkan dengan assembly. Nah, kita siapkan dulu bagian kaki-kakinya. Kemudian ada bantalan lumbarnya. Ya, ini. Ya, kita perhatikan ada beberapa hal utama yang harus kita persiapkan lebih dahulu, mulai dari sandaran, dudukan, kaki-kaki, kemudian untuk penopang lumbar atau bagian pinggang, dan kotak atau tool aksesorisnya. Nah, tool aksesorisnya sendiri terdiri ada beberapa bagian, semuanya sudah dicantumkan di sini. Oke. Nah, untuk assembly atau perakitan yang pertama, di sini sudah dipandu. Kita mulai dari yang pertama, tahap kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahap. Oke, mari kita ikuti satu persatu dari tahapan ini. Nah, untuk bautnya kita ada 3 ukuran, yang paling kecil, kemudian ada yang medium, dan ada yang paling panjang. Kita pilih yang tengah-tengah ya, yang medium, untuk mengunci bagian sandarannya. Oh ya, untuk mengencangkan dari baut sini, baut sandaran, saya menggunakan tools tambahan punya saya sendiri, yaitu kunci ring ya. Oke, bagian sandaran sudah terpasang. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang kedua. Nah,
di sini kita butuh pelindung. Nah, di sini ada tandanya R, maka kita cari pelindung yang R. Oke, menghadap ke bawah ya. Kemudian kita juga perlu siapkan yang kecil, yang paling kecil ya. Ada dua, ini untuk kanan dan bagian kiri. Oke, nah tahap kedua sudah selesai. Tahap kedua relatif lebih mudah ya. Kemudian tahap ketiga, nih kita cek di sini tahap ketiga. Oke. Tahap ketiga ini untuk mengangkat. Kemudian kita akan gulingkan sesuai instruksinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat. Kemudian kita masuk ke bagian kelima. Nah, di bagian kelima ini kita akan pasang pengaturnya di sisi sebelah kiri. Nah, untuk memasang adjustmentnya ini kita membutuhkan bautnya yang panjang dan yang tengah-tengah ya. Satu. Ya, menghadapnya begini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada tulisan front, ini adalah bagian depan. Tentunya yang sebaliknya adalah bagian belakang atau bagian yang dekat dengan sandaran. Nah, bagian depan yang menghadap ke depan ini adalah bagian yang menghadap dengan kaki kita pada saat kita duduk. Kemudian skru yang besar atau yang paling panjang kita pasang di bagian yang back. Kita tinggal kencangkan tiap skru yang ada di bagian bawah ini nanti yang akan menopang bagian poros kursinya. Jadi pastikan setiap skru terpasang dengan kencang dan erat supaya aman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang keenam. Ya, kita persiapkan bagian rodanya sekarang. Oke. Nah, ini adalah bagian rodanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 roda. Oke. Nah, ini yang unik untuk memasang bagian roda, ini tidak perlu diputar, jadi kita cukup tekan. Dia sudah dengan otomatis mengunci sendiri roda di kaki-kaki kursinya. Oke, kita sudah selesai sampai tahap yang keenam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemasangan yang ketujuh. Ya, nih yang ketujuh, masih di kaki-kaki kursi. Kita akan pasang porosnya ya. Nah, ini kita siapkan tadi. Nah, seperti cangkir, seperti gelas plastik gitu ya. Dan ini adalah penyangganya, poros penyangga.
Oke, sudah siap sampai ke tahap 7. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke tahap yang ke-8. Oke, kita pasang bagian porosnya itu ke lubang. Kemudian yang tadi seperti tumpukan cangkir tinggal kita masukkan. Jadi di sini bagian atas yang ada pematik atau warna biru di sini, yang ada ujungnya warna biru. Nah, ini di bagian atas. Oke, sudah terpasang dan sekarang kita siap untuk dirikan kursinya. Wow. Akhirnya kursinya sudah berhasil untuk dirangkai. Selanjutnya kita akan coba untuk lihat fitur-fitur apa saja yang sudah tersedia ya. Oke. Bagian 1 sampai bagian 8 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke next step, tahap ke-9. Ya, kita akan pasang bagian bantalan kepalanya, laser ini. Di bagian belakang ada karetnya dan ini ada adjustmentnya juga, kita bisa kendorkan atau bisa kencangkan.